Kalau memang Mbah bisa nyantet 5 menit, kenapa ditutupin Mbah fotonya? Kan saya cuma pengen lihat. Gak boleh. li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyimak kembali video dakwah perjuangan Ustadz Gus Nur Samsun, dan semoga kebahagiaan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Alhamdulillah bertemu dengan saya Nur Samsun Al-Fakir di channel GNS. Semoga sahabat-sahabat setia GNS dimanapun berada yang sedang menonton live maupun di luar live, saya doakan semoga selalu senantiasa dilimpahkan rezekinya, halalan thayyiban, dan dijaga dari mara bahaya, dari kezaliman. Bagi sahabat-sahabat yang sakit medis maupun non medis, semoga lekas sembuh atas izin Allah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saat ini saya berada di sini, saya diantar sama salah satu orang, yaitu pengikut dukun yang sesat. Tapi beliau tidak mau ikut ke lokasi karena katanya takut sama dukunnya, mantan juragan atau mantan bosnya. Karena itu yang memberikan rekomendasi kepada saya itu dulunya pengikutnya, sekarang sudah insaf, sekarang sudah tobat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aksi Gus Nur Samsun ini adalah ketika dia sedang menjalankan sebuah misi untuk menyadarkan seorang guru dukun santet yang sangat berbahaya. Kisah ini bermula dari informasi seorang mantan dukun santet yang telah bertobat, yang mana sang mantan dukun itu bercerita bahwa ketika dulu menjadi seorang dukun, dia telah berguru dengan seorang dukun yang dikatakannya sangat sakti mandraguna. Dan dari sang gurunya itu kemudian dia mendapatkan banyak ilmu perdukunan yang menyesatkan itu. Kemampuan santet sang dukun memang sangat luar biasa. Dia bisa membunuh orang yang disantetnya hanya dalam waktu 5 menit saja. Ketika santetnya sudah menembus tubuh sang kurban, tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Sebab kehebatannya itulah dia sangat disegani di dunia perdukunan. Bahkan dia biasa dimintai tolong oleh orang yang bersedia membayarnya untuk melakukan kirim santet mati kepada orang yang diinginkan. Gurunya ini terlihat sangat misterius bagi orang yang belum mengenalnya. Karena setiap bertemu dengan seseorang, dia selalu menutup wajahnya dengan topeng. Sang mantan dukun tersebut juga mengatakan, bahkan telah sangat banyak orang yang menjadi kurban santet mengerikan dari gurunya itu. Baik orang biasa sampai pejabat, banyak yang telah mati di tangannya. Maka sebab itulah, sang mantan dukun tersebut kemudian bercerita kepada Gus Nur Samsun. Dia berharap, Gus Nur Samsun bersedia menghentikan guru dukunnya tersebut, syukur kalau bisa ditobatkannya. Dan karena mendapatkan cerita dari sang mantan dukun itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya. Dengan minta diantar oleh sang mantan dukun, Gus Nur Samsun kemudian menemui sang guru dukun tersebut di tempatnya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang guru dukun itu. Dan ternyata benar, sang dukun terlihat mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Dan mengetahui ada orang tak diundang yang datang, terlihat sang dukun cukup kaget. Gus Nur Samsun berusaha berkata baik-baik untuk menyampaikan tujuannya. Bahwa dia datang, adalah atas rekomendasi dari seorang mantan dukun yang adalah juga muridnya. Yaitu agar mengajak kebaikan kepada sang guru dukun,
agar tidak melakukan lagi praktek perdukunannya yang sangat kejam dan berbahaya itu. Juga meminta agar sang dukun bertobat dan kembali pada jalan Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada prakteknya, sang guru dukun tidak bersedia menuruti ajakan mulia Gus Nur Samsun. Dia malah sangat marah dan meminta Gus Nur Samsun agar tidak ikut campur urusannya. Bahkan dia kemudian mengancam Gus Nur Samsun. Jika Gus Nur Samsun berani ikut campur, maka dia akan membunuhnya dengan ilmu santetnya. Lalu bagaimanakah kronologi lengkap dari aksi perjuangan Gus Nur Samsun ini? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan sang guru dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kesini Kalau hanya boleh ingin tahu, silaturahim. perkenalkan diri saya Nur Kalau Samsun. boleh tahu, perkenalkan diri saya Nur Samsun. Namanya Nur itu. Ya, ini saya Nur Samsun. Namanya Nur itu. Pantesan. Kenapa Ya, kenal ini dengan nama Nur saya? Samsun. Pantesan. Kenapa kenal dengan nama saya? Saya Kenapa? takluk dengan kamu. Kenapa? Kamu Namanya namanya Nur Samsun. Kamu Iya, namanya saya Nur Samsun. Mohon maaf. Iya, duduk di saya Nur atas. Samsun. Mohon maaf, saya duduk di Kamu atas. kemarin kamu tujuan kamu apa? Kemarin berani-berani tujuan kamu apa saya? Kok berani-berani Mohon maaf, mengganggu urusan Mbak. saya? Sebelumnya saya ingin kenal dengan Mohon Mbah maaf, siapa? Bah. Sebelumnya saya ingin kenal dengan Bah Bah. siapa? Gali Asem. Mbah Gale Asem. Mbah. Ya, Gali Asem. Oh, Bah Gale Asem. Berarti benar Ya. adanya informasi yang saya dapatkan. Berarti saya datang benar ke sini tujuan adanya saya silaturahim. informasi Tapi yang saya nggak tujuan sopan. saya silaturahim. Tapi enggak sopan mengganggu kalau begitu kamu. Urusan saya mengganggu Saya tidak mengganggu, Mbak. Saya tidak urusan mengganggu. saya. Saya Ini tidak mohon mengganggu, maaf, Mbak. Saya tidak ini mengganggu. sengaja saya rekod karena buat Ini mohon nanti maaf, apabila ini sengaja saya rekod karena Ini buat saya nanti live. apabila Buat apa itu? jadi ini saya saya mendatangkan live. sampean di sini Jadi tujuannya untuk saya mengajak mendatangkan Mbak di jalan sampean yang di benar. sini Itu menurut tujuannya saya untuk karena saya mengajak mendapatkan Mbak di jalan yang informasi benar. dari salah satu mantan itu pengikut menurut panjenengan. saya karena saya mendapatkan Panjenengan informasi suka menyantet orang, menyantet suka melukai orang. melukai orang. Katanya Mbah bisa menyantet Katanya orang Mbah dengan bisa lima- menyantet dengan cara 5 menit. dengan cara 5 menit. Benar. Itu kerjaan Benar. saya. Itu kerjaan. Itu kerjaan saya. apa Kenapa? Itu kerjaan Emang apa kenapa? dunia? Saya sih nggak masalah, saya nggak Saya sih nggak kenapa, masalah, Mbah. saya nggak kenapa kenapa. Cuman saya Mbah. datang ke sini Kenapa? hanya ingin Cuman saya datang ke silaturahim dan sini ingin mengajak hanya Mbah ingin silaturahim di jalan yang dan baik. ingin mengajak bukan Mbah di jalan untuk yang baik. melukai orang, Bukan kerjaan seperti ini. untuk melukai Saya ingin orang mengajak Mbah. dan kerjaan seperti ini. Itu Saya ingin sudah mengajak urusanmu Mbah. pribadi. Iya itu urusan panjenengan, tapi Ya, kalau urusan menyangkut urusan nyawa saya. orang jadi urusan Mohon saya. maaf. Ini apa Maaf. ini, Mbak? Ini apa ini? Jangan dipegang, jangan dipegang. Kenapa? Kenapa? Saya cuma Saya ingin cuma lihat, ingin lihat, Mbak. Mbak. Itu ada foto juga kayaknya. kayaknya. Jangan dipegang. Saya ingin tahu fotonya. Kenapa, Mbah? Kenapa, Mbak? Ya saya pengen Anda Ya, mau saya menjajal, pengen- Anda mau saya- menjajal. saya nggak ingin Saya. menjajal, Mbah. Saya nggak ingin menjajal, Mbah Mbak. di jalan Mbak, yang di jalan baik, yang baik. di jalan yang benar. Jalan yang benar. Tangan kamu itu udah nggak Ya sopan. mohon maaf kalau Ya mohon maaf, mohon kalau maaf, kalau mohon biasa, maaf, mohon Mbah. maaf, mohon maaf, Bang. Cuman saya datang ke sini hanya Cuman saya datang memang ke sini benar, hanya tujuan saya ingin memang mengajak benar, Mbah tujuan saya ingin seperti mengajak mantan Mbah, murid atau seperti mantan pengikut mantan Mbah murid di atau jalan mantan Allah. pengikut Mbah Hanya itu saja. di jalan Allah. Hanya Dan itu tiba-tiba saja. saya belum salam, belum Dan apa, tiba-tiba Mbah saya sudah nantang kayak belum gini. salam, belum apa, Mbah sudah nantang kayak gini. Ya, saya cuma pengen lihat, Mbah. Ya. Foto itu foto siapa? Saya cuma pengen lihat, Urusan Mbah. saya. Foto itu foto siapa? Ini urusan Kalau memang Mbah saya. bisa Mbah, bisa fotonya. nyantet 5 menit, kenapa ditutupin? Kan Mbah, saya cuma fotonya? pengen lihat. Nggak boleh, Kan saya cuma pengen lihat. nggak boleh. Ya sudah kalau nggak boleh, saya cuma pengen Ya sudah kalau nggak pengen boleh, ngobrol-ngobrol saya aja cuma lah, Mbah. Pengen pengen ngobrol-ngobrol aja lah, Mbah. Nggak usah berantem-berantem. Nggak usah berantem. Barangkali ada Ya, hikmah di balik barangkali semua ada ini kan. hikmah di balik semua ini kan. Nah, nggak perlu. Ya, Saran saya, Ya. saran saya sudah habis. ya menurut Mbah nggak Ya perlu, menurut kalau Mbah nggak menurut perlu, saya kalau menurut Mbah. saya perlu, Mbah. Kenapa, Mbah? Mbah, saya tidak ingin melawan Mbah. Saya tidak ingin berantem, Mbah. Udah. Saya datang ke sini baik-baik, Mbah. Kenapa Mbah malah? Saya sudah habis. Kenapa Mbah seperti ini? Mau kemana? Silahkan kalau pengen menjajal, Mbah, silahkan. Saya datang ke sini baik-baik, tidak ingin berantem, tidak ingin adu ilmu apa-apalah. Saya nggak punya ilmu, Mbah. Kenapa kerisnya dikeluarkan lagi?
stop, Mbah. Kesabaran saya sudah habis. Anak buah saya berapa aja yang sudah kamu lakukan? Saya juga punya kesabaran, Mbah. Kamu datang ke sini, nggak bilang-bilang mengganggu acara saya. Saya tidak mengganggu, saya tidak mengganggu. Saya sudah katakan saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin silaturahim, dan ternyata benar informasi yang saya dapatkan kalau Mbah sedang ritual ingin mencelakakan orang. Kenapa? Urusan saya. Berarti Mbah benar setiap malam Jumat Pahing Mbah selalu mencari korban. Itu urusanku. Iya, saya tahu. Ini harus tanggung jawab ini, Mbah. Sampean harus tanggung jawab sampean. Li khamsatun utfi biha harol waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Allahu Akbar. Udah, Mbah, udah, kita damai saja. Kita damai ya. Saya datang ke sini hanya ingin mengajak Mbah di jalan yang baik. Jadi nggak perlu kayak gini. Saya ingin menunjukkan jalan yang benar, Mbah. Mumpung masih ada kesempatan hidup. Kasihan keluarga Mbah. Itu urusanku. Iya, saya tahu urusan Mbah. Dan tujuan saya hanya ingin mengajak Mbah di jalan yang benar. Hanya itu saja. Bersilaturahim. Kalau kurang puas ya silakan, saya terima. Sampai merasa lengah, merasa kalah. Ini tongkat sampean kan? Silahkan. Kenapa masih megangin keris? Silahkan. Kalau pengen nyoba. Silakan, Mbah. Mau kemana kamu? Kemana kamu? Awas. Kemana tadi orangnya? Sahabat-sahabat, kita cari saja dulu ya. Kamu tidak akan pergi, dan kamu tidak akan lepas dari jangkauanku. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Busnur Samsun dengan sang dukun. Dan ternyata benar, ilmu sang guru dukun itu memang cukup luar biasa. Ilmu santetnya sempat menghantam tubuh Busnur Samsun, sehingga membuatnya tumbang berkalang tanah. Namun bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan. Ketika Busnur Samsun berbalik menyerang dengan ilmu pamungkasnya, ilmu yang luar biasa itu berhasil menghancurkannya. Namun sayang, sebelum Busnur Samsun berhasil melumpuhkan, sang guru dukun itu berhasil kabur melarikan diri. Dan ketika Busnur Samsun berusaha mengejarnya, sang dukun berhasil menghilang di telan gelapnya malam. Namun Busnur Samsun merasa sangat bersyukur bahwa misi berbahayanya ini mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan semoga perjuangan ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.